لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مسلمين مسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama berupaya melakukan perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan umat yang sangat diperlukan setiap saat guna meningkatkan kualitas taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua alam, mengatur semua peristiwa dan menentukan hasil usaha. Tentu bagaimanapun kita berjuang terus-terusan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan meraih apapun. Kita tidak akan mencapai apa yang kita harapkan kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Maka kepadanya kita memohon agar Allah berikan kepada kita bimbingan, agar Allah berikan kepada kita bimbingan yang mengantarkan kita semuanya menuju ridhanya. InsyaAllah kita lanjutkan kembali kajian surat Ali Imran. Pada hari ini kita akan mendalami makna fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita baca kembali surat Ali Imran ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah berfirman, untuk mencapai nikmatnya ukhuwah diawali dengan mengingatkan diri kita dengan menggunakan tali Allah. Ingat pentingnya menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan tali, supaya dengan tali ini bisa berhubungan dan juga diikat. Dan ingat selalu, sadar selalu, ada upaya-upaya pihak luar yang ingin memecah belah. Karena itu jangan sampai terpancing. Wala tafarraqu. Dan usaha memecah belah yang dilakukan oleh pihak luar telah kita bahas kemarin, antara lain dengan membuat berita, membuat cerita masa lalu yang mereka masukkan ke dalam buku sejarah, sehingga nama sejarah pun sudah tidak bisa lagi murni sebagai sejarah, karena banyak mengandung dongeng yang memang disusun oleh para konseptor untuk memecah belah umat Islam. Karena itu sangat penting bagi kita untuk kembali lagi kepada hablullah. Al-Quran adalah sumber berita yang pasti. Di bawah Al-Quran ada hadis, namun
sudah dicampuri oleh ungkapan-ungkapan dan karangan-karangan manusia, sehingga orang-orang yang tidak dapat membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mereka begitu merasakan nikmat saja menggunakan hadis-hadis palsu, karena memang tidak dapat mengetahuinya. Yang tidak ada yang palsu adalah Al-Quran. Tidak ada ayat dhaif, tidak ada surat maudhu. Semuanya adalah dalam Al-Quran yang beredar di seluruh dunia adalah dibuktikan kebenarannya dengan hafalan, dengan tulisan, dan juga dengan bacaan yang dipelajari di mana-mana. Sama 114 surat di seluruh dunia. Nah, sementara berita melalui hadis sudah kita temukan, ada yang disebut dengan hadis dhaif, maudhu, ada hadis yang disebut dengan mudallas, ada mudtarib dan lain sebagainya. Nah, di sini penting sekali buat kita semuanya untuk selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita dengan adanya ikatan keimanan. Wadhkuru nikmatallah alaikum. Kenikmatan iman, kenikmatan hidayah ini yang akan menyelamatkan kita semuanya dari bahaya permusuhan. Al-Quran menyebutkan idh kuntum a'daan. Ketika bermusuhan saja, manakala nikmat Allah teringat, akan dapat segera diselesaikan. Tapi upaya orang supaya pecah lagi, dibuatlah berita permusuhan para pendahulu kita yang tidak dapat kita buktikan. Seperti diulang lagi, diingatkan lagi bahwa buku-buku yang disebut dengan buku sejarah hampir sepakat mengatakan ada beberapa sahabat bermusuhan dengan sahabat yang sama-sama dijamin dalam Al-Quran mereka adalah ahli surga. Yang sulit kita bayangkan bagaimana ukhuwah mereka. Pada zaman masih ada Rasulullah SAW, diungkapkan dalam Al-Quran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dalam surat Al-Hasyr jelas sekali disebutkan bahwa orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, mereka lebih mengutamakan saudaranya seiman ketimbang dirinya sendiri. Sulit dipahami, kok setelahnya Rasulullah wafat langsung mereka berperang. Sangat-sangat sulit dipahami. Tapi inilah berita yang beredar, dimuat dalam buku-buku sejarah. Betulkah itu sejarah? Jangan-jangan itu adalah merupakan dongeng belaka yang membawa nama sejarah, sehingga mencemarkan para sejarawan yang hakiki, mencemarkan para sejarawan yang sebenarnya, dan merusak nama sejarah itu sendiri. Tetapi orang memang senang dengan mendengarkan cerita-cerita. Nah, kita berharap tidak terbawa oleh itu. Fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kecintaan kepada orang-orang yang sudah dicintai Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Kita tingkatkan kecintaan kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Tentu kalau kita memang mencintai mereka, kita lihat kemuliaan mereka dan kita ikuti akhlak mereka. Apabila kita berjuang untuk mengikuti akhlak mereka, berarti kita membuktikan bahwa kita berjuang untuk meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Orang yang berbuat kebaikan diikuti oleh orang yang lain demikian banyak, maka nilai para pengikutnya akan keterima juga oleh orang yang diikutinya, tanpa mengurangi nilai para pengikutnya. Ini yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita memang mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mari kita berjuang untuk mengikuti akhlak mereka. Dan akhlak mereka jelas-jelas sangat mencintai sesama mukmin, sangat mencintai sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Selama memang dilihat ada yang ibadah,
ada yang sholat, ada yang sujud, ada yang ruku. Kita lihat rukunya lah, kita lihat sujudnya lah. Tapi itu mah ruku pura-pura, yang kita lihat dulu deh. Selama memang tidak punya bukti bahwa dia pura-pura, maka kita tidak mengatakan dia pura-pura. Tentu kalau memang sudah punya bukti bahwa dia pura-pura, kita sadarkan dia, kita ajak dia supaya dia betul-betul merasakan nikmat yakin, nikmat benar, nikmat amal sesuai dengan hati. Tentu akan jauh akan dinikmati daripada pura-pura. Pura-pura itu cukup berat, beban ya, orang yang berpura-pura itu. Nah, kita terapkan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari menjelang Pilpres ini. Mari kita tanamkan kecintaan kita kepada semua orang yang suka ruku, suka sujud. Berbeda pandangan, berbeda umpamanya pilihan. Anggap sajalah ketika kita memang di rumah makan, ada yang milih daging, ada yang milih ikan. Ya, saya emang gak senang kepada ikan. Ya, memang kesenangan itu adalah juga pembagian. Kenapa gak senang? Soalnya saya pernah trauma, makanya bisa saja kan begitu. Kebesekan. Iya, kebesekan. Makanya yang paling penting buat kita, apa yang kita rasakan membawa kepada ketenangan, keamanan, yuk kita lanjutkan. Kemudian dipandang oleh kita, orang lain menghadapi sesuatu bahaya kalau melakukan hal itu, yuk kita ingatkan sesuai dengan kemampuan. Tetapi tampilan kita saat meyakinkan mereka, saat mengajak mereka ke jalan yang benar, tidak tampil menyeramkan, tidak tampil membuat orang lain malah menjauh dari kita. Justru kita harus tampil sebagai yang sayang, tampil sebagai yang betul-betul mencintai mereka. Apa yang kita cintai? Dia punya nikmat iman, iman yang kita cintai. Sehingga diharapkan kita merasakan nikmat iman, dia juga harus merasakan nikmat iman. Sama halnya dengan kalau kita umpamanya punya rumah, kita senang pada rumah kita, orang lain juga punya rumah. Nah, dalam hal ini ada orang lain punya rumah tapi tidak mendapatkan nikmat rumah tersebut. Nah, tentunya kita harus berupaya untuk supaya mengingatkan dia, ini adalah karunia dari Allah, jangan sampai disia-siakan. Nah, marilah kita berjuang untuk supaya menanamkan ukhuwah. Apa sih yang mesti dilakukan supaya terpelihara ukhuwah ini, persaudaraan ini? Tampaknya kalimat ukhuwah, kalimat persaudaraan milik bersama. Semua manusia pasti akan berjuang untuk merasakan nikmat persaudaraan. Hanya saja pada saat menikmati persaudaraan tersebut, tanpa disadari ada pihak-pihak luar yang merusak, kemudian terbawa oleh program eksternal, sehingga tidak begitu lama bersaudara pecah. Bahkan ya, kita ambil contoh ya, yang sangat sederhana, tetapi ini banyak dampak negatifnya, sangat luar biasa. Seorang pemuda dengan seorang pemudi saling sayang menyayangi sampai terjalin hubungan nikah. Dalam beberapa waktu sedang sayang menyayangi begitu akrabnya, muncul masalah sampai terjadi perceraian, jadi bermusuhan. Aneh kan ya? Dulu sebelum nikah nggak bermusuhan, kok setelahnya melangsungkan pernikahan dan terjadi masalah jadi bermusuhan gitu. Padahal dengan yang lain tidak bermusuhan. Apa sih yang membuat permusuhan? Itulah bisikan syaitan. Nah, kemudian kita juga ada hubungan-hubungan dengan masalah organisasi. Sebelum bergabung dalam satu organisasi, tidak bermusuhan. Setelahnya punya pengalaman dalam satu organisasi, kok jadi bermusuhan? Kan aneh sekali gitu. Kenapa tidak dilihat keutamaannya, tidak dilihat manfaatnya? Kalau dia punya kekurangan, ya kewajiban